Hayao Miyazaki, sang legenda dari studio Ghibli, merasa terhina, kecewa dan marah karena AI mampu mempersingkat pekerjaan berpuluh-puluh tahun yang telah dilakukannya hanya dalam hitungan detik, di mana foto-foto kalian sekali upload langsung berubah menjadi gayanya studio Ghibli. Mari kita bahas. Saya Denny Dominikus, Managing Director dari Creative Digi. Di dunia animasi, studio Ghibli sudah menjadi sebuah legenda. Penggemarnya begitu banyak dan setia. Dalam satu film saja, satu judul film bisa dikerjakan bertahun-tahun. Lalu AI datang, bisa membuat hitungan detik wajah di foto-foto wajah kalian yang upload berubah menjadi gayanya Ghibli. Gimana tidak, Miyazaki sangat marah sekali. Tapi seharusnya Miyazaki tidak perlu marah. Bapak Miyazaki ini harusnya bisa melihat dan lebih bijaksana untuk merasakan perubahan zaman, perubahan teknologi, dan bisa melihat ini sebagai sebuah peluang. Dari sisi rasa seniman, dari sisi rasa jiwa, tentu saya bisa sangat mengerti apa yang dirasakan oleh Bapak Miyazaki ketika mengatakan bahwa ini adalah menghilangkan esensi dari kehidupan dan emosi manusia dalam sebuah gambar animasi. Iya, dari sisi seni, tapi justru dari sisi marketing, ini adalah sebuah gimmick yang bagus sekali dan akan menambah berkali lipat fans-fans studio Ghibli loh. Kenapa bisa? Jadi yang pertama adalah dari yang tidak tahu apa itu tuh studio Ghibli, orang jadi tahu, jadi aware. Oh, ada loh namanya studio Ghibli, sebuah animasi. Oh, ternyata suka banyak bikin judul-judul film yang bagus loh. Tentu akan menambah fans. Dan untuk tambah lagi, fans-fans setianya bisa merasa senang bahwa akhirnya foto saya bisa mirip nih seperti di studio Ghibli, sehingga terjadinya loyalitas dan akhirnya berkelanjutan. Ini harus dirasakan oleh tim marketing studio Ghibli nih, sehingga tidak perlu merasa bahwa tersaingi. Bagaimanapun juga, studio Ghibli sudah punya khasnya sendiri yang tidak akan mungkin digantikan oleh AI dalam sentuhan spirit pembuatan animasinya yang menyentuh jiwa manusia. Nah, kita jadi belajar nih. Kalau misalnya Anda punya produk, banyak pesaing, atau tiba-tiba muncul pesaing baru, hal yang paling penting untuk kalian pahamin adalah kenali inti dari brand kamu. Nah, seperti studio Ghibli, harusnya tidak perlu khawatir adanya AI ini, justru malah makin senang. Ini bisa kolaborasi atau elaborasi teknologi yang sangat bagus sekali. Di mana studio Ghibli ini kan tidak hanya kuat dari sisi animasi, tapi juga kuat dari sisi penceritaan yang menyentuh jiwa, yang menyentuh perasaan-perasaan sentimentalnya manusia yang nggak bisa disentuh oleh AI. Mungkin suatu saat bisa, tapi kayaknya untuk sampai saat ini belum. AI hanya mekanikalnya aja, ya, hanya mekanikalnya aja, hanya teknologinya aja. Tapi dalam sisi penceritaan, dalam sisi inti dari sebuah film animasi studio Ghibli, itu kan tidak bisa. Harus penciptanya yang bisa merasakan, yang menggali setiap skenario, setiap skrip, atau setiap suara yang diciptakan. Begitu juga dengan produk. Setiap produk harus tahu nilainya apa, sehingga tidak perlu takut misalnya terjadi perkembangan zaman, ada saingan segala macam, tapi ada nilai di situ, ada esensi di situ. Adaptasi itu bukan menghilangkan identitas, ya. Mengadaptasi sebuah teknologi, studio Ghibli harusnya merasa bahwa ini bukan sebuah menghilangkan identitas, justru sebagai kolaborasi. Kalau misalnya satu judul film bisa bertahun-tahun, akhirnya gue bisa mempersingkat waktunya dengan teknologi AI misalnya, sehingga akhirnya bisa membuat film-film yang dengan genre-genre lain, dengan eksperimen untuk memenuhi fans-fans loyalis dan fans-fans baru misalnya. Nah, dengan berbagai macam multi-platform ini, ya, multi konten ini, karena ada teknologi AI, itu sangat memungkinkan. Tinggal bagaimana meletakkan jiwa manusianya yang selalu diharapkan oleh pendirinya Miyazaki tidak hilang esensinya. Nah, itu juga untuk produk-produk Anda. Tidak perlu khawatir kalau misalnya terjadi teknologi berkembang sehingga merasa produk Anda sudah tidak dibutuhkan lagi. Loh, kita kolaborasi sehingga produk Anda bisa lagi digunakan sesuai dengan keinginan calon-calon customer Anda. Contohnya misalnya kayak Bluebird. Saya senang banget mencontohkan Bluebird. Ketika driver online muncul awal-awal, orang merasa saya sudah tidak butuh lagi Bluebird yang argo,
ini udah ada fixed price nih, dan langsung dari aplikasi cepet, tang-teng tong, nggak perlu gue tunggu di jalan, nggak perlu telepon. Kalau dulu kan Bluebird masih telepon, atau nggak kalau ketemu di jalan dan nunggu lama, dan belum lagi argonya. Terus kalau misalnya macet, ini ada yang namanya online, cukup dari handphone, dijemput, antar fixed price lagi, tidak ada sistem argo. Sehingga orang merasa bahwa, wah, orang udah nggak butuh taksi Bluebird lagi dong, orang nggak butuh taksi lagi dong. Ketika seluruh taksi pada bertumbangan, Bluebird lebih memilih untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada, tidak menghilangkan esensinya sebagai perusahaan taksi, tapi dia beradaptasi dengan teknologi tersebut, sehingga dia terus menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi, ini yang harusnya juga dimiliki oleh mental-mental pemilik produk. Semoga Bapak Hayao Miyazaki bisa lebih berlapang dada untuk menerima perubahan ini. Tidak bisa kita cegah, dan langsung aja Studio Ghibli mudah-mudahan menemukan strategi untuk bisa berkolaborasi dengan AI. Saya Dedi Dominikus, Managing Director dari Creative Gigi.